Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah Nur Wahidah. Di SMK Taruna Harapan 1 Cipatat ini, Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 BDP 1 dan 10 BDP 2. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang sebelumnya ada di e-learning sekolah, yaitu materi bab 1 tentang teks laporan hasil observasi. Ibu harapkan semoga kalian bisa menyimak dengan baik tentang materi yang akan Ibu jelaskan pada video ini. Baiklah, Ibu akan menjelaskan penjelasan materi bab 1 teks laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, sebetulnya teks laporan hasil observasi ini kata kuncinya itu pengamatan, ya. Jadi, pengertiannya teks laporan hasil observasi atau yang sering kita singkat menjadi teks LHO adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati, ya. Jadi pada intinya teks LHO atau teks laporan hasil observasi ini menjelaskan informasi tentang objek yang diamati, ya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dalam menelaah dan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, ya. Yang pertama, harus lengkap, ya. Lengkap di sini artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap, begitu ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang, ya. Yang kedua, harus jelas. Jelas di sini maksudnya isi laporannya tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda atau penafsiran ganda, ya. Atau disebut dengan ambigu, ya. Penafsiran ganda. Jadi misalkan si A menafsirkannya seperti ini, tapi si B berbeda nih penafsirannya dengan si A. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Kalau misalkan masih seperti itu, ya, masih berbeda penafsiran, berarti laporan yang kita buat itu tidak jelas isinya, ya. Kemudian yang ketiga harus benar, ya. Benar atau akurat, ya. Artinya data yang digunakan harus benar, ya. Jadi jangan sampai datanya itu mengada-ngada, ya. Kemudian katanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi harus benar, harus akurat, ya. Benar sesuai apa yang sudah kita teliti di lapangan, sesuai apa yang sudah kita amati, begitu, ya. Kemudian yang keempat harus sistematis, ya. Artinya isi laporannya ini harus berurutan, ya. Kemudian yang kelima, objektif, ya. Objektif ini jadi penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi yang didapatkan saat melakukan penelitian, begitu. Jadi tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan, sesuai fakta di lapangan. Fakta di lapangannya segini, misalkan tidak dilebihkan, tidak dikurangi juga, ya. Kemudian tepat waktu, ya, artinya laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus tepat waktu, ya. Sama halnya nih dengan mengumpulkan tugas, harus tepat waktu juga, ya. Kemudian ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum, ya, atau klasifikasi dan definisi. Jadi pernyataan umum di sini artinya harus ada klasifikasi atau definisi, ya, bukan atau lagi, tapi harus ada definisinya.
Jadi, pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Ya, gitu. Kemudian, struktur yang kedua ada deskripsi bagian, ya, berisi perincian dari inti dari hasil observasi yang dilakukan, ya. Misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan, ya. Jadi perincian dari pernyataan umum yang sudah tadi dibuatkan, begitu ya. Sudah tadi dirancang, ya. Sudah disusun tadi struktur yang pertamanya, kemudian deskripsi bagiannya itu merincikan yang sudah dibuat di struktur 1 atau di pernyataan umum, ya. Kemudian struktur yang ketiga ada deskripsi manfaat, ya, atau simpulan, berisi objek yang diamati memiliki manfaat dan ringkasan umum dari hal yang dilaporkan, ya. Jadi deskripsi manfaat ini sesuai dengan namanya, berarti harus ada manfaat, ya, dari apa yang sudah kita amati dari objeknya, begitu ya. Nah, kemudian selain struktur, ada juga kebahasaan teks laporan hasil observasi, ya. Kebahasaan yang pertama yaitu kata serta frasa verba dan nomina, ya. Kata merupakan satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak, yang bersifat bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, ya. Contoh frasa, gunung tinggi. Setiap kata itu tidak berfungsi sebagai predikat. Gunung, tinggi, dua kata, ya. Tapi kata gunung dan tinggi tidak berfungsi sebagai predikat, ya. Kemudian verba merupakan kata kerja, nomina merupakan kata benda. Contoh kalimat, pantai yang memiliki pasir putih ini sekarang telah dipercantik dengan hutan cemara di sepanjang pantainya. Keterangan, warna biru menunjukkan kata benda atau nomina, sedangkan warna merah menunjukkan kata kerja verba. Ya, jadi warna biru ini pantai, pasir, hutan, itu termasuk ke dalam kata benda atau nomina. Sedangkan memiliki, dipercantik, termasuk ke dalam kata kerja atau verba. Sekarang contoh frasa verba, ya. Berarti contoh dua kata atau lebih, tapi di sini ada verbanya, ada kata kerjanya, ya. Contohnya yang memiliki, telah dipercantik, ya. Nah, memiliki di sini verba, ya. Dipercantik di sini verba. Jadi ini frasa, ya, dua kata, tapi karena di sini digabungkan frasa verba, berarti frasanya ini harus ada verbanya, kata kerjanya. Kemudian contoh frasa nomina, ya, berarti dua kata atau lebih yang harus ada bendanya, ya, kata bendanya, begitu. Di sini ada pasir putih, hutan cemara. Pasir merupakan kata benda, hutan merupakan kata benda, ya. Ini frasa nih, frasa nomina, pasir putih, hutan cemara, ya. Lanjut, ya. Kebahasaan kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah kata dasar yang telah mendapat imbuhan. Contoh, imbuhan ber ditambah kata dasar asal sama dengan atau setelah mendapat imbuhan menjadi berasal, ya. Nah, berasal di sini berarti kata yang sudah mendapat imbuhan atau sudah melalui proses afiksasi. Nah, kemudian menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi, ya. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah,
ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Perhatikan contoh kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, di sini ada kata adalah. Nah, itu ya kalimat definisi. Kemudian contoh kalimat deskripsi. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai kaidah pulasan, wayang pendalangan, dan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, dalam kalimat ini menjelaskan mengenai ciri-ciri dari suatu objek, ya. Berarti tadi kan setelah ada definisi harus ada kalimat deskripsinya, ya, menjelaskan ciri-ciri suatu objek. Ya, itu yang dimaksud dengan kalimat deskripsi. Objeknya yang mana? Yang tadi, yang ada di kalimat definisi, ya. Selanjutnya, konjungsi atau kata sambung, ya. Nah, konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung sama saja ya. Kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat, ya. Jadi intinya kata penghubung, ya, konjungsi itu. Bayangkan kalau misalkan setiap pernyataan itu tidak menggunakan kata penghubung, itu kalimatnya akan menjadi tidak enak terdengar, begitu ya. Karena semua kata, semua kalimat, mau itu yang kita ucapkan atau tertulis, ya, itu semua pasti menggunakan konjungsi atau kata penghubung, ya. Misalkan aku dan dia, ya. Kalau misalkan tidak ada dan ini fungsinya sebagai konjungsi, tidak ada dan, aku dia. Maksudnya gimana, ya? Nah, jadi bagaimana nih kalau misalkan tidak ada konjungsi? Jadi harus ada konjungsi, ya. Contoh di sini, antioksidan memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung. Ya, konjungsinya itu yang. Kemudian, Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Ya, di sini konjungsinya dan. Lanjut. Nah, yang kelima, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, sesuai dengan namanya simpleks, kompleks. Ya. Simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Ya, kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal. Kalimat tunggal karena hanya memiliki satu verba saja atau satu kata kerja, ya. Contoh, Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Nah, memiliki di sini ini verba, ya, kata kerja hanya ada satu dalam satu kalimat, ya. Kemudian, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Jadi ada dua verba dalam kalimat kompleks. Beda halnya dengan kalimat simpleks, hanya ada satu verba, ya. Contoh kalimat kompleks, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Membantu dan mengisi ini termasuk ke dalam verba, ya, karena ini menunjukkan kata kerja, ya. Selanjutnya, yang keenam, menggunakan sinonim dan antonim. Wah, sudah tidak asing lagi sepertinya, ya. Sinonim ini dan antonim, pasangan yang selalu tidak pernah jauh, ya, selalu dekat, ya, sinonim, antonim. Nah, sinonim adalah persamaan makna kata, ya. Contohnya, realita, maknanya sama dengan kenyataan, ya. Meninggal, maknanya sama dengan mati, ya. Kemudian, antonim adalah lawan makna kata. Contoh, panjang, lawan makna katanya pendek, besar, kecil. Kemudian, kebahasaan yang ketujuh, menggunakan data atau angka, ya. Data berupa angka yang pasti untuk menunjukkan
ukuran suatu bahan yang digunakan. Contoh, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas ya. Jadi jelas ya di sini ukuran bahannya yang berupa data atau menggunakan data angka ya. Alhamdulillah selesai. Sekian pembelajaran teks laporan hasil observasi ya. Semoga materi yang sudah Ibu jelaskan ini dapat dipahami. Kalau misalkan masih ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ke Ibu lewat WhatsApp Ibu ya. Kemudian jangan lupa kerjakan kuis yang ada di e-learning yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih sudah menyimak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.